Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali bersama saya Adela Putri Ningsi. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis studi kasus SYZ Retail Store yang memiliki beberapa masalah terkait dengan manajemen modal kerjanya, seperti persediaannya yang tinggi, piutang lama atau piutang dari penjualan yang cenderung lama, juga pelanggan yang membayar dengan lambat, serta kas tertahan dalam persediaan. Dari informasi tersebut kita disuruh menganalisis beberapa kasus. Yang pertama, identifikasi tantangan utama yang terkait dengan manajemen modal kerjanya. Jadi tantangan utamanya adalah persediaan yang tinggi dan lambatnya pergantian barang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pengikatan modal dalam persediaan yang tidak bergerak dengan cepat, piutang lama, dan pelanggan yang membayar dengan lambat dapat mempengaruhi arus kas dan likuiditas perusahaan itu sendiri tentunya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola modal kerja yang baik untuk memastikan arus kas dapat tetap berjalan dengan baik dan meningkatkan profitabilitas perusahaan itu sendiri. Pertanyaan yang kedua, apa dampak persediaan tinggi pada perusahaan dan bagaimana Anda menyarankan mengatasinya? Jadi dampak dari persediaan tinggi dapat menyebabkan pengikatan modal yang signifikan dalam persediaan yang tidak bergerak dengan cepat. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan likuiditas yang rendah dan kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Untuk mengatasi ini, SYZ Retail Store dapat menggunakan strategi untuk meningkatkan seperti perputaran persediaan, melakukan analisis perputaran persediaan. Jadi untuk meningkatkan efektivitas efisiensi perusahaan. Selain itu, manajemen modal kerja yang baik juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan modal dan meningkatkan likuiditas perusahaan keuangan itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan manajemen modal kerja untuk mengatasi dampak persediaan tinggi pada kas dan memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana piutang lama dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan dan apa strategi yang dapat diambil? Jadi, bagaimana piutang lama dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan? Tentu saja mempengaruhi karena memperlambat arus kas yang masuk. Kenapa mempengaruhi likuiditas perusahaan? Karena selain memperlambat arus kas, ini juga dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari dan berpotensi menghambat pertumbuhan. Strategi yang dapat diambil seperti meningkatkan perputaran piutang, mempercepat proses penagihannya, meninjau kembali kebijakan penagihan untuk pembayaran percepatan, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen modal kerja, memahami dan mengelola manajemen modal kerja dengan baik dan membantu meningkatkan likuiditas perusahaan. Juga kontrol penagihan dan konsisten. Ini dapat mempercepat efisiensi, dapat mempercepat arus kas masuk, seperti penjadwalan penagihan yang tepat, penanganan yang cepat terhadap piutang yaitu tempo, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, apa dampak jika kas terlalu tertahan dalam persediaan? Berikan solusi. Jadi dampak jika kas yang terlalu tertahan dalam persediaan ini sama saja seperti pengikatan modal yang signifikan dalam persediaan yang tidak bergerak dengan cepat. Ini juga dapat mengakibatkan likuiditas yang rendah dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Untuk mengatasi ini, caranya adalah hampir sama seperti tadi, karena sama-sama mempengaruhi likuiditas perusahaan, seperti meningkatkan perputaran persediaan, mempercepat perputaran persediaan barang, dan menetapkan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi maksudnya, sehingga modal kerja dalam persediaan barang semakin kecil. Juga mengelola piutang usaha, mengendalikan arus kas dengan mempercepat proses penagihan piutang,
dan manajemen modal kerja yang baik. Memahami dan mengelola manajemen modal kerja yang baik dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan modal dan meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan metode atau strategi ini, tentu saja dapat mengurangi pengikatan modal dalam persediaan, meningkatkan arus kas, dan memastikan likuiditas cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan sehari-hari. Pertanyaan yang terakhir, saran untuk meningkatkan manajemen modal kerja SYZ Retail Store. Jadi saran umumnya bisa seperti mengoptimalkan persediaan, meningkatkan perputaran persediaan barang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produk, serta mengurangi pengikatan modal dalam persediaan yang tidak bergerak dengan cepat. Yang kedua, mengelola piutang usaha, mempercepat proses penagihannya, mengurangi kesalahan penagihan, dan menjaga konsistensi dalam penagihan yang dapat membantu meningkatkan arus kas masuk. Jadi tidak ada lagi yang namanya piutang tidak tertagihnya. Yang ketiga, mengelola modal kerja dengan baik. Ini tentu saja kembali lagi dengan mengelola modal kerja yang baik, karena dengan mengelola modal kerja dengan baik ini dapat meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan itu sendiri, seperti mengoptimalkan penggunaan modal, mengurangi risiko, dan memastikan keberadaan modal kerja. Juga yang keempat, menggunakan teknologi untuk mengelola modal kerja, untuk optimalisasi dan analisis data yang lebih baik tentunya. Terus yang terakhir, mengembangkan SDM-nya dengan baik. Dengan mengembangkan SDM dengan baik, tentu saja ini akan membantu efisiensi untuk mengelola modal kerja, termasuk kemampuan dalam memahami kebutuhan modal kerja, mengoptimalkan penggunaan modal, dan memantau pengiriman. Saya rasa dengan saran-saran tadi, Retail Store dapat meningkatkan manajemen modal kerjanya, meningkatkan likuiditas keuangannya, dan memastikan kelangsungan operasional perusahaan itu berjalan dengan baik. Tentu saja ini semua juga tidak terlepas dari evaluasi atau monitoring dalam penyesuaian. Perusahaan harus rutin untuk menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi di sekitarnya. Jadi harus ada perubahannya dan evaluasinya setiap saat. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.